ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Hari ini kami tahu bahwa kalau kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kau luar biasa, Kau setia Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu baik buat kami. Kau teramat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa kami punya begitu banyak alasan untuk berhenti bersyukur kepadamu. Tapi satu yang kami tahu bahwa ucapan syukur itu mempercepat pertolongan Tuhan. Ucapan syukur itu yang Kau kehendaki buat kami. Ucapan syukur itu adalah ucapan hidup kami, hati kami, bibir kami yang memuliakan Engkau selama-lamanya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hari ini kami terus bersyukur. Tidak ada jawaban, kami bersyukur. Jalan tertutup, kami bersyukur. Mujizat tidak terjadi, kami bersyukur. Keadaan semakin kurang baik, kami bersyukur. Karena kami tahu Tuhan yang pegang atas seluruh situasi alam semesta ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya mampu bersyukur, mengarahkan tangan kami kepada Tuhan untuk memuji Engkau dan berterima kasih buat segala sesuatu. Dan kami tahu Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami tahu bahwa ketika tidak ada harapan, Engkau tempat kami berlari. Ketika tidak ada kesempatan, Engkau selalu memberikan waktu kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Yesus pemulihku. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara
tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kami percaya dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Segalanya dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang siapa Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa, dan kita semua tahu dalam Alkitab mencatat betapa banyaknya tentang pribadi Tuhan yang kita sembah Saudara. Tapi ada satu yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini Saudara, dalam Berkat Pagi. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, welcome to Berkat Pagi. Di dalam Mazmur 113, di situ dikatakan ayat 5, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Saudara, yang pertama dikatakan siapa Tuhan kita. Dia tuh ada yang berdiam di tempat yang tinggi, tapi dia mau merendahkan diri untuk apa? Melihat. Saudara, nah kalau dia melihat ke bumi, dia melihat kepada setiap kehidupan kita, artinya dia akan tahu segala sesuatu. Saudara, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada sesuatu yang dia tidak tahu. Dia tahu semuanya Saudara. Sebab itu dikatakan bahwa kita harus menyadari itu, bahwa oh Tuhan tahu kok apa yang kita alami hari ini, apa yang aku hadapi, apa yang sedang ada di depan, apa yang dalam pikiranku, apa dalam hati kita, itu Tuhan Maha tahu Saudara. Dia katakan karena apa? Karena dia melihat, dia merendahkan diri dan melihat ke langit. Kita tahu bersama dikatakan bahwa Tuhan Bapa mengirim anaknya itu Yesus, dan kemudian supaya dia menjadi manusia, supaya dia tahu kehidupan-kehidupan yang sulit, tertolak, ditinggal, bagaimana kehidupan-kehidupan yang sulit sebagai manusia itu seperti apa, sehingga ketika Yesus mengalami itu dan ketika kita mengalami itu, kita akan tahu bahwa Tuhan itu sangat mengerti kita karena dia ada di sana. Seorang yang dia masuk penjara, seorang yang yang dia pergi mendoakan orang di dalam penjara, Saudara, akan sangat sulit untuk orang yang dalam penjara itu menerimanya dia. Paling dia bisa dengar gitu ya. Tetapi akan lebih powerful ketika orang yang dari penjara dan kemudian dia mengalami Tuhan dan dia kemudian memberitakan kabar baik. Dia keluar, dia selesai dan dia kembali ke sana untuk memberitakan bahwa kamu gak sendiri, Tuhan akan pasti menolong kamu, kamu harus kuat dan sebagainya. Itu akan jauh lebih luar biasa karena memang dia mengalaminya Saudara. Karena dia mengalami hal-hal yang memang sulit sekali untuk dihadapi, dan dia memang pernah mengalaminya Saudara, dengan dibanding orang yang gak pernah rasain penjara seperti apa, gak pernah rasain sulitnya di sana seperti apa. Saudara, ya sama dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan suka mengizinkan masalah yang sulit dalam hidup kita? Karena kadang itu menjadi medianya Tuhan supaya kita bisa cerita kepada orang yang mengalami hal yang sama. Kalau saudara mengalami dan saudara mengalami perjumpaan, pertolongan Tuhan, dan Anda mengalami kasih Bapa dan saudara cerita kepada orang yang membutuhkan, saudara, itu akan sangat powerful karena memang kita pernah ada di sana. Saudara, kita tahu bagaimana sulitnya, kita tahu bagaimana beratnya saudara menghadapinya. Dan dikatakan bahwa iya, itu yang paling pertama. Jika Tuhan melihat, saudara, dia merendahkan diri melihat, artinya jangan takut akan apapun, mari berharap kembali kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata ayat berikutnya, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, Ia mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur. Saudara, orang yang hina dalam debu artinya saudara membayangkan ada orang yang saudara kayak orang bilang tuh udah direndahkan tuh sampai di bawah gitu saudara, udah nggak ada kayak udah nggak ada posisinya sama sekali, udah nggak ada harganya sama sekali. Jadi saudara, ketika ada orang yang terhina, saudara, ya dari dalam hina, dari dalam debu, artinya udah nggak kepake, udah nggak ada gunanya sama sekali, saudara. Saudara, dikatakan Yesus dia akan mengangkatnya. Jadi kalau kita ada dalam tempat-tempat yang sulit, di bawah, dihina, dan mungkin nggak ada orang yang peduli, udah nggak
nggak pernah melihat lagi kesempatan-kesempatan di mana ada jalan terbuka, ada mungkin teman-teman yang mau berdiri buat kita, ataupun kita mengalami dihina orang, ditinggalkan orang, dan mengalami hal-hal yang sangat hina. Saudara, ingat baik, dia katakan dia akan tegakkan Anda dan saya. Yang menegakkan itu bukan teman saja, bukan orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita bisa andalkan, tapi Yesus akan menegakkan. Artinya kalau tegak, tadinya kita tuh hina banget. Orang yang hina, orang yang direndahkan, orang yang dibully, orang yang dimaki-maki, orang yang mungkin nggak dianggap, itu minder sekali. Jalan mungkin lebih tertunduk, saudara ya. Jadi kayaknya nggak bisa untuk jalan tegak, nggak bisa untuk kita tuh kayak aduh punya percaya diri, self confident gitu, nggak ada. Sebab itu Tuhan tahu kalau kita dihina, kita ada di titik paling rendah, itu selevel sama debu, saudara ya. Bahkan dikatakan bahwa yang hina dari dalam debu, jadi memang udah nggak ada harga sama sekali. Izinkan Tuhan menegakkan Anda, dan Anda membuat dia diberikan privilege, dikasih kehormatan untuk menolong kita, supaya kita boleh mengangkat wajah kembali, melihat bahwa saya punya Tuhan, saya punya Bapa, saya punya pengharapan, saya tidak ditinggalkan, saya akan dikuatkan, ditegakkan oleh Tuhan. Dan biar dia sendiri yang mempermuliakan namanya. Seberapa jauh orang menarik Anda ke bawah, jika tangan Tuhan yang angkat, jangan takut, saudara. Dikatakan seperti ini, untuk apa saudara mengangkat orang yang miskin dari lumpur? Saudara, lumpur itu adalah sesuatu yang sulit. Orang masuk dalam lumpur, dia udah kelelep, udah gak bisa apa-apa. Sebab itu biasanya orang masuk ke lumpur, dia masih bisa diselamatkan, tapi dia udah shock dulu, sehingga ya dia bisa benar-benar masuk ke dalam dan tidak bisa keluar lagi. Saudara, ini bukan hanya dikatakan soal miskin dari dalam lumpur. Artinya saudara sudah sederhana, sudah tidak punya harga, sudah tidak punya posisi, sudah memang nggak dianggap orang, dan juga Tuhan udah nggak, dan juga dalam lumpur udah nggak bisa apa-apa, saudara. Udah mau tolong apa nggak bisa, orang mau narik juga sulit, saudara ya. Dan juga yang ada malah bisa kelelep ke dalam. Tapi firman Allah berkata, jika Tuhan datang dan melihat ke bumi, ke langit dan ke bumi, dan dia menemukan Anda dan saya, seberapa dalam Anda di dalam lumpur yang tidak ada orang yang bisa menolong, atau tidak ada kesempatan, Anda mungkin udah sulit sekali untuk ditarik keluar, saudara. Apalagi kemiskinan yang di dalam lumpur udah paling susah, saudara. Tapi izinkan Tuhan dengan tangannya yang kuat itu mengangkat kita kembali, saudara. Bahkan dia berkata bahwa untuk apa orang yang hina tadi, orang yang miskin tadi, itu akan didudukkan bersama dengan para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Saudara bayangkan, saudara, itu ayat ke-8. Artinya bahwa dia tidak hanya melakukan bagiannya hanya sampai menyelamatkan, kemudian menolong yang miskin, menolong yang sederhana, menolong yang ada dalam lumpur, menolong orang yang terhina, saudara. Tapi dia ada part lain, dikatakan ketika dia tolong, dia angkat kita, dia angkat, dia dudukkan, saudara. Dia permuliakan namanya, dia membuka jalan. Asal apa, saudara? Kita mau diangkat, kita mau dilepaskan, kita mau ditolong, saudara. Dan kita mau dibawa kepada tempat yang memang Tuhan ingin taruh kita, saudara. Permasalahannya kadang Tuhan mau, tapi kita juga nggak mau, saudara ya. Jadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah patah semangat. Ya, patah semangat semua orang pernah, saudara ya. Tapi jangan pernah merasa bahwa saudara sudah tidak mampu apa-apa lagi, saudara. Karena memang sudah lumpur, sudah mengikat, udah ngelem banget, udah nggak bisa apa-apa, dan udah memang semuanya udah habis, semuanya udah nggak ada kemampuan, tidak ada kesempatan dan yang lain, saudara. Dan mungkin mengalami hal-hal yang sulit sekali untuk engkau menyelesaikannya, saudara. Ingat, Yesus sanggup tegakkan, Yesus sanggup angkat, dan dia dudukkan, dia promosikan, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harap kepada Tuhan, orang yang tidak kalah di dalam medan perang, orang yang tidak kalah di dalam kesulitan, saudara akan merasakan kekuatan, penghiburan. Engkau akan ditegakkan tadi udah lemes, udah loyo, gak kuat, tapi ditegakkan kembali supaya bangkit, kuat, dan melihat kemenangan yang luar biasa. Berapa di antara saudara hari ini bersama dengan saya, kami semua yang ada di tempat ini, saudara, yang percaya bahwa Tuhan kami tidak mampu, tapi Yesus kami luar biasa. Boleh angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, hari ini kami berdoa, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu, pemirsa yang hadir, baik live chat maupun yang mengikuti tayangan ulang. Tuhan, Engkau bekerja, Engkau lawat, Engkau tolong setiap kami, dan beritahu kami bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau merendahkan diri untuk melihat kami.
Bahkan Engkau juga yang mengangkat kami dari kehinaan, yang mengangkat kami dari kemiskinan, bahkan dengan ikatan lumpur. Dan Engkau membawa kami dalam posisi-posisi yang Tuhan sudah rencanakan jauh sebelum kami ada masih dalam kandungan ibu. Engkau sudah prepare semua hal yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur biar kami boleh menangkap rema ini, bahwa kami dicinta, dicari, dilihat oleh Bapa, dan kami tahu Engkau mengangkat hidup kami. Hamba berdoa mujizat, kekuatan, kesehatan, pemulihan terjadi bagi setiap Bapak Ibu yang mengalami pergumulan, yang menuliskannya di live chat, yang saat ini juga ada di dalam kesulitan-kesulitan, keluar dari ikatan, dari lumpur, dari hinaan, dari semua hal apapun yang mengarahkan pandangan kami, mengalihkan daripada kami memandang kepada Yesus. Kami berdoa damai sejahtera, sukacita, kuasa Allah mengalir dengan luar biasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ajar kami terus percaya, menaruh hidup kami dan mempercayai Tuhan adalah segala-galanya, yang tahu kami, yang melihat kami, yang mengenal kami sampai kedalaman yang paling dalam. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu Saudara terima berkat yang daripada Bapa. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat daripada Bapa. Cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali. Bangkit, semangat, kuat lagi, selalu ada kemenangan dalam kehidupan kekristenan yang menaruh percaya Yesus mengenal kita, kepunyaannya. Dalam nama Yesus, amen. Thank you Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dalam berkat pagi. Terima kasih buat like-nya, buat subscribe, juga buat dukungan dan bantuan untuk membagikan di sosial media atau di teman-teman WhatsApp saudara, teman keluarga yang lain, supaya boleh ada orang-orang juga yang mengalami beban, yang sedang masalah, yang mungkin lapar haus akan Tuhan, itu boleh juga mengalami kekuatan perjumpaan dalam kasih-Nya yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok pagi. God bless.